Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dan Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan. Itu sebabnya kami dapat bangun dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu hari Selasa, 10 Oktober 2023 yang tertulis dalam Roma 6 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, baik dikatakan baik sebagai pribadi, perorangan, kelompok atau suatu bangsa, tidak ada satupun yang mau hidup dijajah. Semua orang pasti ingin hidup merdeka seutuhnya. Hidup di bawah penjajahan pihak lain itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Banyak orang tidak menyadari dirinya masih hidup di dalam penjajahan. Dijajah dosa, dijajah hawa nafsu sendiri. Bahkan dijajah kuasa-kuasa gelap yang menguasai dirinya. Seperti Rasul Paulus tulis, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1-3, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Tetapi sekarang setelah ditebus oleh darah Kristus dan diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, semua rantai dosa yang selama ini mengikat dan membelenggu kita dengan segala perbuatan jahat sudah dipatahkan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan dikatakan, buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dikatakan tadi setelah kamu dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Konsekuensi itu antara lain adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang kita peroleh dari Dia dengan cuma-cuma. Kita memiliki kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita dari dosa, yaitu dengan beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Dia sesuai dengan firman Tuhan. Setelah kita memperoleh kemerdekaan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah, maka kita memperoleh buah, yaitu buah yang membawa kita kepada pengudusan. Itulah bukti kita ketika kita sudah dimerdekakan. Buah yang membawa kita kepada penyucian diri dan membebaskan diri kita dari jerat dosa. Buah yang membawa kita terus bertobat dan terus melepaskan dan meninggalkan segala perbuatan dosa. Buah yang membangun semangat dan tekad kita untuk tidak kenal lagi dengan dosa, kejahatan, dan hawa nafsu dunia. Buah yang membawa kita pada kehidupan kekal dan kesudahannya. Dan buah inilah yang sesungguhnya dirindukan oleh setiap orang percaya.
bahwa setiap orang percaya mengharapkan akan mendapat bagian hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jika kita hidup dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan selalu memberi kita kemenangan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan dengan senantiasa menyediakan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan buah yang manis, buah yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus dari segala dosa dan hawa nafsu. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang. Tinggalkan kehidupan lama kita karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dalam kasih karunia Kristus kita terus berjuang hidup sebagai hamba kebenaran dan menggunakan hidup kita ini untuk menyenangkan Allah yang sudah membebaskan kita. Secara kita harus menunjukkan kehidupan sebagai orang yang merdeka. Kita akan tidak lagi ditekan oleh dosa, kita tidak dibelenggu lagi dosa, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita harus menunjukkan buah yang manis, kita harus menunjukkan keteladanan kita di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan tadi, tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itulah yang kita terima dalam kehidupan kita ini karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah dalam hidup kita, maka ketika Tuhan Allah memerdekakan kita, kita harus menunjukkannya itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan Yesus kita sudah dimerdekakannya dan kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi hamba dosa. Tetapi kami sudah menerima kehidupan kekal. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami harus menunjukkan buah dari kemerdekaan kami. Dan kami juga harus menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami di dalam kehidupan kami ini. Supaya setiap orang yang melihat kami, mereka akan menerima, yaitu kasih, menerima anugerah, dan menerima keteladanan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.